salam jumpa dengan kami mahasiswa KKN STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon. Dalam podcast Q&A Paroki Fun. Hai semua, salve. Perkenalkan, nama saya Rosiana Keitimu, biasa disapa Ocha. Saya adalah mahasiswa KKN STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon semester 7 yang berasal dari Paroki Santa Maria Mater Dei Sanana. Hai, perkenalkan nama saya Veronica Febrianti Mentari Putri Javlean, biasa disapa Vero. Saya adalah mahasiswa semester 7 di STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon, dan asal paroki saya yaitu Santo Thomas Rasul Pulau Taliabu. Jadi awal kami dapatnya di Fun itu pertama dikumpul, terus cabut undi. Cabut undi dapatnya di Fun, saya yang ambil. Terus setelah itu disuruh pilih teman, jadi saya pilihnya Ocha. Kebetulan Ocha juga teman dekat saya, jadi saya pilih dia gitu. Jadi setelah pilih kami cari-cari mahasiswa yang dari Fun, tapi tidak ada. Padahal ada, cuma memang kami tidak kenal dekat sama adik tingkat, jadi tidak tahu gitu. Perasaan saya adalah bahagia dan senang karena dari awal kami dua sudah berjanji untuk PPL dan KKN sama-sama. Saya dan teman saya Vero mendapat undian Paroki Fun. Kami dua sangat tidak tahu Paroki Fun itu yang bagaimana. Lalu kami dua cuma duduk, Bapak Pastor menanyakan, Vero dapat paroki apa? Vero bilang Faan karena tulisannya V-A double dan N. Ketika kami dua keluar dari ruangan, bisikan dari teman-teman kami bahwa Paroki Fun adalah paroki yang maju, umat yang sudah sangat mengenal iman. Di situ kami berdua merasa takut dan cemas untuk datang di Paroki Fun. Dan di dalam kapal juga kami dua berbincang bahwa ketika nanti kami dua ber-KKN di sini, kalau memang kami dua tidak bisa, maka kami dua akan undurkan diri dalam 1 bulan. Namun kenyataannya berbeda. Ketika kami datang di Fun sampai pada malam hari, esoknya kami dua masih merasa ragu dan bimbang untuk berhadapan dengan umat. Kami dua diawali dengan misa pada hari Minggu dan perkenalan singkat di gereja. Di situ kami dua merasa takut untuk hadapi umat karena yang kami lihat umat di Paroki Fun sangat maju dan terlihat sudah sangat menghayati tentang iman Katolik. Kami dalam perjalanan awalnya sampai di Pelabuhan Tual, langsung dijemput sama umat Fun. Kami belum kenal tapi itu saudaranya temanku. Terus sampai di sini kami pakai angkot. Jalannya malam, sampai sini jam 11, sekitar jam 11 malam. Lalu nginap di rumah temannya kami. Besok makan, kenalan sama orang rumah, terus besoknya dibilang nanti perkenalan sudah diumumkan di toa desa bahwa mahasiswa KKN telah tiba. Kayak rasanya tuh gimana ya? Wow gitu di ini umumkan satu desa tahu. Baru kali ini dapat desa yang mayoritasnya semuanya itu Katolik. Kan kami di sana minoritas. Jadi kayak ya ada perbedaan sedikit. Sampai sini umatnya welcome, umatnya baik. Tibanya sore di sini, tiba sore terus ada misa dan perkenalan. Walaupun kami gugup, tapi ya agak gimana ya? Pokoknya happy lah sampai di sini. Gimana? Kamu atau saya duluan? Kamu. Oke. Setelah tiba di sini, kami lihat, wah ini paroki sudah maju. Terus
kornya mantap. Ada pas datangnya itu masuk Oktober ya, Oktober. Jadi rosarionya oke, lingkungan oke, rukunya bagus, OPK sekami OMK-nya aktif. Jadi kehidupan menggereja di sini tuh sudah maju dan puji Tuhan ya, umat di sini dia tetap terima katong walaupun mungkin apa ya, Mempunyai kelemahan. ya punya kelemahan, terus perannya itu sedikit saja membantu, bukan kami semuanya tidak, tapi sedikit membantu, tidak banyak, tapi umat tetap terima katong baik-baik di sini. Mengenai tentang pertanyaan hidup menggereja umat Tiffan, yang pertama saya melihat kebersamaan antara umat Paroki Tiffan sangat luar biasa. Kebersamaan, melayani, dan tentunya iman Paroki Tiffan sangat mantap. Kenapa saya bilang begitu? Pertama kali saya datang, lalu ibadah lingkungan, kalau mau dibilang ya mungkin dari kami mayoritas ya Vero. Jadi tentang ibadah rosario atau ibadah-ibadah lingkungan begitu sangat, ya mau bilang sangat mati atau ya tidak semaju di Paroki Tiffan. Ocha duluan. Oke, baik. Mengenai PPL di sekolah SD Naskat Fawer. Pertama kali kami dua masuk tanggal 1 Oktober untuk membawa surat, kami merasa nyaman, ya baik, keadaannya membaik. Tapi ketika kami dua dipersilakan untuk mengajar pertama kali tuh, di situ Kepsek menyuruh kami menangani satu, kalau Vero di 456, saya 123. Hari pertama saja sudah membuat saya sangat-sangat tidak mampu untuk mengurus anak-anak. Karena hari pertama bagi saya mengajar di kelas 1 dan kelas 2 dari jam 8 sampai jam 9. Di situ saya kira akan istirahat, ternyata lanjut dengan gabung 1, 2, 3. Kalau mau dibilang jujur, saya langsung mau menangis ya karena pertama kali praktek di lapangan, lalu menangani anak-anak yang mempunyai banyak karakter. Di situ saya merasa kewalahan dan sangat-sangat capek. Namun seiring berjalannya waktu, pertama-pertama ya 1-2 hari saya merasa capek, bosan, dan tentunya saya mengeluh. Saya mengeluh kepada teman saya Vero, dan kami dua tentunya mengeluh kepada kami dua punya dosen yang menangani PPL dan KKN. Namun di situ dosen hanya bilang, "Ye, kamu dua kampungan," nah gitu. Karena anto orang kei. Lalu anto bilang jalani saja. Itu kamu dua punya perasaan atau itu kamu dua baru. Jadi kami dua ya tetap welcome dengan keadaan seperti itu. Namun sekarang kami dua sudah mempunyai rasa sayang, rasa perhatian khususnya kepada anak-anak SD Naskat Fawer. Itu saja dari saya. Pengalaman saya mengajar di SD Fan, anak-anaknya nakal. Terus kalau bicara itu, katong bicara di depan, mereka di belakang juga bicara. Jadi cara saya mengatasi kelas adalah saya membeli permen dan dikasih pulpen supaya mereka diam. Awalnya diam, tapi lama-lama juga tetap ribut. Sampai sekarang saya pun sogok mereka pakai pulpen kalau mereka dapat nilai sama diam. Dan anak-anaknya baik. Tidak disangka-sangka kemarin hari guru ada beberapa siswa kasih hadiah. Oh, ternyata jadi guru kayak ini, dapat hadiah tapi enaknya cuma 1 hari. Yang lainnya itu pusing, mana belajar, mengajar, harus belajar juga materi, cerita. Tapi harus jalani, dan sudah mau di akhir, sudah tinggal buat laporan. Tapi SD Fan bagus. Ya, tentunya bagi saya tidak ada satupun hambatan yang menghalangi selama saya ber-PPL dan KKN di sini. Karena mengapa saya harus mengatakan tidak ada hambatan? Karena yang pertama, Pastor Paroki sangat mendukung program yang kami bawakan dari Ambon. Yang kedua,
Umat sangat mendukung. Ya mendukung dalam hal kasih pinjam motor, kendaraan dalam saya melayani atau pergi ke tempat-tempat ibadah yang mungkin jauh. Dan bagi saya, pengalaman saya, ketika saya sakit, di situ pastor paroki dan dewan tetap, ya kalau mau bilang, mau menerima saya kembali untuk ber-KKN lanjut dalam keadaan sakit. Terima kasih. Hambatan tidak ada dari umat, tapi dari sayanya. Karena saya susah bicara di depan umum, jadi kalau saat katekese atau makan di rumah umat, kebanyakan saya tidak terlalu banyak bicara. Jadi untung ada Ocha yang banyak bicara sama umat, jadi saya ikut-ikut lagi. Tapi untuk hambatan di rumah tidak ada. Sama-sama kayaknya jawabnya. Atau pisah? Saya jawab duluan nih. Umat Fan sangat baik, mereka ramah. Kalau disapa di tengah jalan mereka balas sapa. Semuanya baik-baik, tanya dari mana. Baik semuanya. Tentunya sangat baik. Mereka menerima kami berdua dengan penuh sukacita, menganggap kami berdua seperti keluarga sendiri, memberikan tempat tinggal yang nyaman, perhatikan kami berdua seperti anak sendiri. Bagi saya, yang saya dapat di Paroki Fan yaitu yang pertama, mengajarkan saya untuk tampil di depan umum dengan memimpin doa, memimpin doa rosario, bacaan, dan mengajarkan saya bahwa bukan cuma teori dalam kelas, tetapi harus kerja nyata di lapangan seperti ini. Yang saya belajar dari umat paroki sini, dan saya belajar juga untuk ikut terlibat dalam doa-doa, walaupun saya tidak pimpin tapi saya ikut terlibat juga di dalam mengambil bagian, dan saya ikut KOR. Saya tidak pernah ikut KOR, jadi di sini saya selama ini saya cuma teori tapi tidak pernah ikut praktek. Sini saya baru belajar. Jadi yang kurang umat dong tambah, saya belajar juga di sini. Saya momen paling menyentuh ketika saya dijemput terus diantar ke rumah tempat saya tinggal. Di sana keluarga, terutama Bapak Kroli Fang Hoi sangat welcome. Mereka terima saya baik-baik. Itu sangat menyentuh karena saya belum pernah tinggal sama orang. Kalau mengenai momen yang paling menyentuh selama KKN, saya memiliki momen yang sangat-sangat menyentuh selama saya KKN di sini. Ya, mungkin saya punya pengalaman ini sudah saya ceritakan ke umat di lingkungan-lingkungan, yaitu ketika saya sakit. Saya sakit, saya di situ saya akan dirujuk ke Ambon, tapi saya tetap bersikeras memohon khususnya kepada Bapak Roli dan Mama Santi untuk berbicara dengan Ketua Dewan dan Pastor Paroki untuk menahan saya menahan saya tetap bertahan dan melanjutkan KKN. Karena ketika saya pulang, mungkin saya tidak akan lanjut KKN dan mungkin saya akan cuti atau saya akan berhenti. Dan Bapak Roli dan Mama Santi sudah berbicara dengan Bapak Pastor. Jawaban Bapak Pastor bahwa tinggal menunggu hasil dari dokter, yaitu hasil USG yang penyakit yang saya alami. Di situ saya mulai pasrah kepada Tuhan dan Bunda Maria, khususnya kan hari itu, bulan itu kan bulan Rosario. Jadi saya cuma bisa pasrah, saya berdoa pada jam 3 malam, itu besoknya saya naik ruangan USG. Saya berdoa, saya cuma bisa bilang bahwa Tuhan Yesus dan Bunda Maria tahu pengorbanan saya, perjuangan orang tua saya, keringat, pokoknya semua tentang saya dan keluarga saya, pasti Tuhan dan Bunda Maria lebih tahu. Jadi saya mohon untuk
berikan kesempatan kepada saya untuk bisa sembuh dan bisa melanjutkan PPL dan KKN di FAN. Dan ya, ketika saya naik USG, saya ditemani oleh teman baik saya, Veronica. Saya dan teman saya tuh, saya cuma bilang, "Vero, saya takut." Lalu Vero bilang, "Aman." Begitu lalu selama saya naik, saya cuma bisa berdoa Salam Maria dan Bapa Kami. Ya, ketika saya hasil USG-nya puji Tuhan dari batu ginjal yang 3,10 sekarang sudah hancur dan tinggal 0,9. Ini adalah momen yang paling menyentuh dan sangat menyentuh bagi saya dan orang tua dan keluarga saya yang berada di kampung. Buat mahasiswa selanjutnya yang nanti KKN, entah tahun berapa kalian KKN di sini, kalau dengar nama FAN jangan takut karena mereka baik, semua umat di sini baik-baik dan mereka akan membantu semua program-program kita. Untuk adik-adik STPAK yang akan kapan untuk datang KKN di FAN, pertama jangan pernah takut dan selalu ceria, welcome kepada umat, khususnya harus punya karakter yang baik. Jangan pernah takut untuk datang di FAN karena di FAN ya kalau mau bilang mempunyai kakak-kakak alumni yang sangat mantap, welcome, lalu mempunyai sosok seorang ibu. Itu adalah kakak-kakak alumni yang ada di FAN. Pesan dan kesan saya ketika akan meninggalkan paroki FAN. Pesan yang pertama khususnya untuk pastor paroki. Ya, terima kasih telah menjadi sosok pastor pendamping. Kalau bisa dibilang juga sebagai seorang ayah yang selalu menanyakan kabar, bagaimana program, sangat-sangat terima kasih. Yang kedua, terima kasih untuk Mama Piara, Mama Bong Egi Renwarin. Terima kasih telah menerima saya, memberikan tempat tinggal yang nyaman, makanan yang enak, selama saya ber-KKN di sini. Yang ketiga, terima kasih banyak buat Bapak Roli dan Mama Santi yang sangat-sangat memperhatikan saya dalam waktu saya sakit dan selama saya ber-KKN di sini. Terima kasih telah menganggap saya seperti anak sendiri dan terima kasih juga buat umat lingkungan 4. Terima kasih telah menerima saya dengan penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian kasih sayang yang telah umat lingkungan 4 berikan kepada saya. Terima kasih juga buat Ketua Rukun Bapak Mulis dan Mama Lydia. Terima kasih telah memperhatikan saya. Terima kasih untuk cinta perhatian yang telah Mama dan Bapak berikan kepada saya. Perhatikan saya punya air. Kalau air habis, sudah sering tanya, air sudah habis Kak Ocha? Terima kasih. Terima kasih untuk semua orang kompleks. Terima kasih kepada Bapak Raja. Terima kasih kepada Bu Teo, terima kasih kepada Bu Ejon, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Kakak Cei beserta keluarga, Mama Bapak yang telah menganggap saya sebagai anak sendiri. Terima kasih juga buat Kakak Matang, Kakak Lois, Kakak Roli, kakak-kakak semua yang di pastoran yang menganggap saya sebagai adik sendiri, selalu menasihati saya jangan pernah jatuh cinta di FAN. Khususnya buat kakak Lois, terima kasih untuk nasihat malam itu. Walau singkat, itu sangat berarti bagi saya karena sebenarnya saya tidak pernah dinasihati seperti begitu. Jadi saya sangat-sangat terharu dengan ucapan Kakak Lois. Dan terima kasih untuk umat paroki FAN. Terima kasih banyak, yang cuma saya bisa bilang terima kasih banyak dan sangat-sangat terima kasih. Saya tidak dapat membalas cinta dan perhatian umat sekalian. Saya hanya bisa ucapkan terima kasih. Semoga apa yang umat berikan kepada saya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Pesan dan kesan saya untuk umat paroki FAN.
Semoga Paroki Van semakin maju, semakin berkembang, terutama untuk kelompok-kelompok kategorial. Nah, seperti kami, OPK semakin semangat, kami juga. Terus OMK-nya semakin kompak, semakin berkembang ke depannya. Lingkungan juga semakin bersatu. Dan untuk Pastor Paroki, terima kasih banyak sudah terima kami untuk di KKN di sini. Pesan saya buat umat, terkhususnya umat yang telah kami sampai sini terus kasih kami makan di rumah-rumah. Itu kami, saya pribadi ucap terima kasih dan mohon maaf jika sudah merepotkan. Dan pesan saya untuk Bapak Mapiara saya, untuk Bapak, Mama, Ade Revan, sama Al. Mungkin ini video kalau diunggah, kakak Susing ada di sini. Tapi terima kasih sudah terima saya di rumah sebagai anak sendiri. Bantu doanya ke depan biar saya sukses. Saya yang bisa balas baiknya Mama dan Bapak di sini, tapi semoga segala usaha, segala rencana ke depan buat keluarga Bapak dong selalu diberkati. Itu sah. Makasih. Oke, ini ada bingkisan dari Komsos Paroki Van karena telah mengikuti Q&A. Oh, makasih Kak, ada bingkisannya. Itulah tadi Q&A dari kami. Tetap maju dan semangat terus. Jangan lupa nonton YouTube Komsos Paroki Van. Oke, Dadah. dadah. Kami datang dengan langkah pelan, tak banyak tahu, tak banyak harapan. Oh Ivan membuka tangan, mengajari arti pulang perlahan. Hari-hari sederhana berlalu, di tawa kecil dan lelah yang satu. Kami belajar arti bersyukur di hidup yang jujur dan lurus. Kini waktunya kami berjalan, meninggalkan jejak kenangan. Oh Ivan, terima kasih atas cinta yang tak habis-habis. Kami bukan siapa-siapa, hanya singgah membawa usaha. Namun kalian terima kami seperti anak sendiri. Kini waktunya kami berjalan, bukan karena tak betah tinggal. Oh Ivan, di setiap doa namamu selalu ada. Jika suatu hari kami kembali dengan wajah dan nama berbeda, ingatlah kami pernah di sini belajar hidup apa adanya. Kini waktunya kami berpisah dengan rindu yang sederhana. Sampai jumpa, oh
Kifan.